Pada video kali ini kita akan membahas mengenai netralisasi wildcard dan simbol-simbol lain. Pada video sebelumnya kita sudah membahas mengenai beberapa wildcard yang kita analogikan dengan kartu joker karena simbol-simbol ini yaitu tanda tanya, titik, dan tanda bintang yang sudah kita bahas sebelumnya bisa berubah menjadi karakter apa saja. Saya ambil contoh yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu kita menggunakan tanda bintang. Query lengkapnya adalah C, tanda bintang, kemudian huruf R, dan D. Lalu pada hasil penelusuran kita mendapatkan card, chord, dan curd. Karena tanda bintang ini adalah wildcard yang bisa berubah menjadi huruf apa saja, maka kita dapatkan huruf A, huruf O, dan huruf U yang membentuk ketiga kata tersebut. Tapi bagaimana caranya jika kita justru ingin mencari tanda tanya, tanda plus, atau tanda bintang? Misalnya, really, yang diikuti dengan tanda tanya, kemudian huruf F, yang diikuti dengan 3 tanda bintang, lalu misalnya angka 5, huruf G, dan kemudian tanda plus. Ada 2 hal yang harus kita lakukan, yaitu kita harus memperhatikan format tokenisasi dan teknik netralisasi wildcard pada query. Tokenisasi pada dasarnya adalah pembagian teks menjadi komponen analisis yang lebih kecil seperti kalimat, klausa, kata, ataupun morfem. Kita bayangkan bahwa sekarang kita melakukan tokenisasi di dalam tataran kata. Kira-kira kata really yang diikuti tanda tanya tanpa spasi dan kata really yang tidak diikuti tanda tanya, apakah kedua kata ini akan dianggap oleh komputer sebagai 2 kata yang sama atau yang berbeda? Ada kemungkinan mereka dianggap sebagai kata yang berbeda, karena yang satu diikuti tanda tanya tanpa spasi, yang satu tidak. Triknya adalah kita bisa memisahkan tanda tanya dengan spasi. Supaya apa? Supaya komputer mengidentifikasi really yang ada di dalam grup atau kolom sebelah kiri dan kolom sebelah kanan sebagai 2 kata yang sama. Untuk melakukan netralisasi, kita akan menggunakan tanda backslash atau garis miring terbalik. Saya akan berikan contohnya. Di sini kita akan mencari card yang ada di posisi akhir kalimat yang berupa kalimat tanya. Namun jika kita memasukkan card yang langsung diikuti tanda tanya, maka kita tidak akan mendapatkan hasil yang kita inginkan dikarenakan tanda tanya tersebut akan diinterpretasikan oleh CKP-Web sebagai wildcard. Untuk menetralisasinya, pertama kita lihat query-nya. Card harus kita tambah spasi dulu, kemudian sebelum tanda tanya kita berikan backslash. Jika ini sudah kita lakukan dan kita melakukan penelusuran, maka kita akan mendapatkan hasil yang kita inginkan seperti ini. Selain wildcard, tanda tanya, titik, dan tanda plus, ada simbol-simbol lain yang harus kita netralisasi karena di dalam CKP-Web maknanya bisa berfungsi berbeda. Simbol-simbol tersebut bisa kita lihat sebagai berikut. Untuk menetralisir mereka atau simbol-simbol ini, kita harus mengawali simbol-simbol tersebut dengan backslash. Misalnya saja, untuk I am yang sering disingkat I'm. Kalau kita menulis biasa, maka kita akan menulis I, kemudian apostrof, langsung diikuti dengan M. Namun kita harus menulis seperti ini. I, spasi, kemudian backslash, kemudian apostrof, kemudian M, untuk mendapatkan hasil yang kita inginkan. Sama seperti don't. Jika kita menulis don't seperti biasa, maka kita tidak memerlukan tanda spasi atau backslash. Namun kita memerlukan tanda spasi dan backslash ini di dalam CKP-Web jika kita ingin mendapatkan hasil yang kita inginkan.
Sekarang kita akan mempelajari studi kasus di mana kita akan menggunakan teknik yang sudah kita pelajari. Misalnya, seperti kita ketahui bersama bahwa British National Corpus itu terdiri dari dua bagian, bisa kita bagi menjadi dua datanya, yaitu data lisan dan data tulisan. Dan sekarang kita akan membandingkan penggunaan kata what yang diakhiri dengan tanda tanya di kedua bagian dari BNC tersebut. Ini adalah datanya. Fokus ke bagian ini saja. Bisa kita lihat untuk bagian lisan ada sekitar 10 juta lebih kata. Sedangkan untuk tulisan ada sekitar 89 juta lebih kata. Kita akan membandingkan penggunaan what, frekuensi penggunaan what di dalam kedua bagian korpus ini. Pertama, pastikan kita sudah ada di British National Corpus XML Edition yang ada di CKP Web. Kemudian yang kedua, pastikan kita masukkan query-nya seperti ini yang menggunakan what, kemudian diikuti tanda spasi, backslash, dan tanda tanya. Kemudian yang terakhir, jangan lupa kita fokuskan dulu pencarian kita ke written corpus. Caranya, klik di restriction, kemudian pilih written. Bisa kita lihat hasilnya adalah 2895 frekuensi penggunaan what yang diakhiri dengan tanda tanya di korpus BNC pada bagian korpus tulis. Selanjutnya mari kita lihat penggunaan what di korpus BNC untuk bagian data lisan. Setelah kita memastikan bahwa kita ada di BNC XML Edition di CKP Web, kita masukkan query yang sama, tapi di restriction-nya sekarang kita pilih yang spoken. Bisa kita lihat datanya di spoken BNC untuk penggunaan kata what terdeteksi sebanyak 5095 kali. Ada hal menarik yang bisa kita amati dari penelusuran kita yang baru saja kita lakukan di BNC. Pertama, jika kita perhatikan, ukuran korpus lisan dan tulisan sangat jomplang di BNC, jadi kebanyakan datanya didominasi oleh data korpus tulis dan korpus lisan hanya sedikit sekali. Namun jika kita lihat penggunaan kata what yang diakhiri dengan tanda tanya, ternyata jauh lebih banyak digunakan di spoken BNC daripada di written BNC. Demikian presentasi ini, semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan, silahkan cantumkan di kolom yang sudah disediakan. Terima kasih.